Info yang pertama itu kan masalah HP ya. Kalau misalnya kita pulang bawa HP yang mungkin harganya agak mahal, terus halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitasnya. Selamat berhari Minggu ya, yang lagi liburan. Selamat berlibur ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ini pagi ini saya mau kasih itu ya, info-info buat teman-teman semuanya yang masih ada di Taiwan maupun yang lagi sudah di Indonesia atau mungkin lagi perjalanan mau pulang ke Indonesia. Ini saya sebelumnya juga mau kasih tahu dan ikut prihatin ya atas akhir-akhir ini di Indonesia ya, banyak sekali bencana tanah longsor, banjir dan lain sebagainya ya. Sekarang ini di Indonesia ekonominya juga nggak karu-karuan ya, jadi banyak sekali yang mengeluh ya, yang di Indonesia. Jadi saya berdoa mudah-mudahan ujian cobaan ini segera berlalu ya, dan semuanya diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran buat semua. Dan mungkin yang punya keluarga di Indonesia ya, yang di Indonesia punya keluarga yang lagi kena musibah ya, terutama kebanjiran, itu saya mendoakan semoga semuanya segera berlalu ya, dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Dan ini info-info yang mau tak kasih tahu pada teman-teman semuanya ya, ini khususnya mbak-mbak atau mungkin semua PMI yang masih ada di Taiwan yang mau ada rencana mau pulang ya. Itu sementara begini, harus menyiapkan beberapa uang ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin belum siap masalah biaya dan masalah keuangannya, belum siap untuk pulang ke Indonesia, tolong berpikir yang lebih panjang lagi, karena sekarang ekonomi di Indonesia ya seperti ini ya. Jadi mau kerja juga susah, semuanya masalah corona juga belum teratasi. Kemudian sekarang musim hujan, di mana-mana terjadi tanah longsor dan banjir ya. Jadi kalau masih bisa bertahan, harapan saya buat teman-teman ya bertahan saja dulu, karena sekarang proses mau ke luar negeri, mau ke manapun ya, tujuan manapun itu juga masih sulit ya. Dan di Taiwan juga sementara masih tutup, belum bisa buka kembali, nggak tahu sampai kapan ya, belum ada keputusan yang terbaru ya. Harapan saya semoga aja negara Taiwan ya itu segera membuka kembali ya proses PMI yang mau ke Taiwan, dan Indonesia juga segera itu diatasi ya, untuk prosesnya bagaimana, semoga tetap segera ada solusinya. Nah, di sini saya mau kasih itu ya, info buat teman-teman yang mau pulang ya, karena mungkin teman-teman banyak juga yang sudah finish ya, atau mungkin putus kontrak karena ada sesuatu hal, mungkin sakit, atau mungkin keluarganya butuh kalian untuk segera pulang kembali ke tanah air. Ya nggak apa-apa kalau memang keluarganya mengharapkan seperti itu, ya nggak apa-apa. Hanya saja kalau memang belum ada keperluan yang sekiranya urgent, keperluan yang sekiranya penting sekali, ya kalau bisa bertahan saja dulu ya di sini, kerja baik-baik ya. Mudah-mudahan semuanya pekerjaannya lancar, dikasih kesehatan, dikasih kelancaran dalam apapun
pekerjaannya kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin itu ya sudah pulang dalam perjalanan atau mungkin sudah pulang beberapa hari ini di sosmed beritanya itu setiap hari nggak sama ya. Setiap hari itu kok muncul berita-berita yang mengagetkan ya, yang bikin kadang-kadang kecewa. Kita kadang was-was juga yang ada di Taiwan yang mau pulang ataupun mungkin punya temen atau saudara yang mau pulang itu. Jadi yang sudah pulang-pulang itu di bandara Jakarta itu akhir-akhir ini ada berita ya yang awalnya sih masalah itu apa masalah itu loh ya apa info yang pertama itu kan masalah HP ya. Kalau misalnya kita pulang bawa HP yang mungkin harganya agak mahal, terus itu kena pajak karena harus didaftarkan IMEI dulu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman waktu yang udah pulang udah pulang lama dan belum ada peraturan itu kan apa ya, HP-nya itu sampai di Indonesia nggak bisa dipakai. Itu kan sayang sekali. Kita beli udah mahal-mahal ya, dan ternyata sampai di Indonesia nggak bisa dipakai. Dan kalau bisa dipakai harus didaftarkan ke kantor perpajakan. Kemudian biayanya juga mahal ya, berjuta-juta. HP-nya kadang-kadang kalau udah nyampe di Indonesia kan kadang masalah keuangan ya, masalah itu kan kita nggak tahu juga, ada kepentingan lain, kebutuhan lain yang harus diurus kayak gitu. Jadi terpaksa HP-nya nggak bisa dipakai ya, kan sayang sekali ya. Kita beli pakai uang, kita harus kerja ya, ngumpulin duit mati-matian kadang kayak gitu. Nah, kemudian hal yang kedua sekarang ini informasinya kan masalah tes PCR itu. Nah, sekarang kalau mau pulang diwajibkan untuk tes PCR. Nah, sekarang ini teman-teman juga akhirnya mengikuti ya peraturan itu. Akhirnya ya sebelum pulang ya harus tes dulu. Nah, itu juga membutuhkan dana biaya yang sangat mahal ya. Itu antara 7.000 lebih sampai 8.000 ya, tergantung rumah sakitnya mana. Nah, otomatis kan kalau misalnya yang pulang itu mungkin punya dana banyak, punya uang lebih ya, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi ya itu yang pulang kadang-kadang kan kita pulang mungkin finish kontrak atau mungkin putus kontrak, itu juga kita nggak tahu ya kepulangannya itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi walaupun udah finish kadang-kadang ya namanya ekonomi keluarga mungkin ya, itu kita nggak tahu juga. Kadang ya kebutuhan kan masing-masing, jadi ada yang pas-pasan ya, jadi itu sangat eman-eman ya kalau misalnya harus tes PCR seperti itu. Tapi ya bagaimanapun karena peraturan ya kita harus mengikuti ya. Kalau misalnya kita nggak ada bawa tes kayak gitu, nggak bawa surat itu ya nggak bisa pulang, nggak bisa naik pesawat, ya otomatis bisa nggak bisa harus diusahakan. Nah, kemudian yang masalah ketiga itu ada berita juga yang bagi mbak-mbak mungkin yang bawa emas pulang ya. Emas itu kan di sini di Taiwan ini mahal sekali. Emas luar negeri itu mahal karena itu emas murni ya. Jadi kalau misalnya mbak-mbak misalnya kerja di sini kan mungkin diasetkan ya, diwujudkan emas mungkin ya, jadi nggak semuanya dikirim. Itu kan untuk persediaan kalau misalnya di rumah nanti suatu saat butuh ya kan dijual lagi mungkin kayak gitu. Dan ada juga yang menikah di sini ya, mungkin mbak-mbak sama TKI mungkin ada yang menikah di sini, ada dikasih itu mas kawin, itu juga kadang-kadang satu set. Nah, itu juga harganya mahal. Lah kalau dibawa pulang itu nanti di Indonesianya di bandara itu sekarang beritanya itu kena pajak ya. Nah, itu saya mau meluruskan saja yang masalah bawa bawa emas itu ya. Kalau jumlahnya harganya itu sekitar melebihi 500.000 NT itu memang kena pajak. Tapi kalau kurang dari 500.000 itu bebas ya, nggak kena pajak. Jadi
teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya mau bawa ya, mungkin harganya nggak sampai segitu ya, masih aman, nggak apa-apa. Tapi ya itu harus itu kalau bisa ditanyakan dulu ya. Jadi ditanyakan dulu. Dan kemudian yang ketiga itu masalah bahwa apa ya, beritanya itu ini di sini ada berita yang kemarin itu ya. Itu katanya yang pulang ya, ini dari Suara BMI, yang pulang swasta itu kalau misalnya nggak bawa ARC dari Taiwan, nggak bawa ARC, itu katanya pas di karantina itu dia harus bayar di hotel sekitar 5 hari itu 5.200.000. Nah, di sini ini saya juga tadi mendengarkannya itu cuman hoax ya, berita palsu ya. Jadi kalian juga nggak usah terlalu percaya, karena memang kalau misalnya PMI yang swasta pulang itu belum tentu dia masih punya ARC ya kan. Jadi dia pasti bawa paspor tapi belum tentu bawa ARC. Nah, jadi saya berharap juga buat teman-teman yang sudah pulang di bandara, nyampe di bandara Jakarta, atau mungkin sudah pulang sampai Indonesia sana, jika mau menyebarkan atau ngasih informasi, itu tolong jangan asal kasih informasi buat teman-teman yang masih ada di Taiwan ya. Jadi kalau memang beritanya itu tidak maksudnya tidak benar, itu nggak perlu asal posting di sosmed ya. Jadi kasihan teman-temannya yang mau pulang di sini ya, dari sini yang mau pulang itu kan sangat menjadi beban ya. Jadi karena kita juga nggak tahu ya, teman-teman mungkin yang di sini itu punya tabungan banyak, sudah berhasil, dan mungkin bawa uang, cash, bawa emas, bawa apa. Nah itu kalau misalnya, apalagi kalau dapat hadiah dari majikan, mungkin bawa tas atau sepatu branded yang bermerek ya. Itu kalau misalnya beritanya asal disebar ya, itu kan yang di sini juga takut mau pulang kayak gitu loh. Jadi kalau rencananya memang sudah bulat, sudah matang mau pulang ya, mau tetap harus pulang kan. Apalagi kalau misalnya kita kadang sakit, nah itu kan harus pulang ya. Terus dikasih kenang-kenangan sama majikan yang harganya mahal kadang-kadang ya. Kalau ditakut-takuti kayak gitu kan gimana nanti ya. Jadi tolong yang kasih, yang bikin berita, yang bikin suara palsu kayak gitu ya, tolong dipikir lagi ya. Jangan sampai kita menakut-nakuti teman-teman yang masih ada di sini ya. Terus ini ada lagi yang mungkin teman-teman yang sudah pulang nyampe bandara sana, yang kayak tadi bawa emas, bawa uang lebih dari 100.000 NT ya, atau mungkin bawa barang-barang berharga, itu kalau sampai di sana nilainya nggak sampai segitu, nggak sampai banyak, pokoknya nggak sampai 500.000 NT, nggak sampai banyak ya. Jadi nggak usah takut ya, karena kadang-kadang cuman itu oknum-oknumnya aja di bandara sana ya, itu nggak tahu, nggak jelas. Jadi karena sekarang ya itu kembali ke sekarang cari pekerjaan ya, ekonomi di Indonesia juga sangat sulit. Jadi mungkin oknum-oknum itu cuman mau memeras uang ya dari PMI ya, kan kalau udah pulang dari luar negeri itu mungkin dikiranya kita uangnya banyak ya, tapi belum tentu ya, belum tentu juga, kan nasibnya orang beda-beda. Jadi kalian nggak usah takut ya, kalian harus berani tanya, dan jangan sepeser pun mengeluarkan uang kita merasa dibodohi atau kita merasa nggak ngerti apa-apa, itu jangan. Kita beranikan, walaupun kita kadang-kadang logatnya kita atau bawaan kita mungkin kita itu polos, sederhana, itu kita harus berani tanya ya, dan jangan asal mengeluarkan uang. Jadi hati-hati, makanya kalian nggak usah bawa uang banyak-banyak ya kalau pulang, mending ditransfer dulu kalau pulang. Dan kalaupun apapun alasan yang orang Indonesia oknum di bandara itu alasannya gimana, tolong tanyakan secara jelas ya.
Jangan asal kamu bayar atau kamu ngomong, ya saya punya uang segini, apa terlalu jujur, nggak perlu ya. Jadi kita harus pinter ya teman-teman semuanya. Pokoknya jangan sampai kita itu dibodohin ya. Kita pulang bawa uang kita sendiri, barang-barang kita sendiri, kita capek-capek kerja ya. Jadi itu orang-orang yang di sana itu nggak berhak memeras uang kita ya. Jadi pokoknya harus berhati-hati, itu aja. Dan pesan saya buat teman-teman yang itu tadi saya ulang, yang sudah pulang, jangan asal bikin berita menakut-nakuti yang mau pulang ya. Itu tolonglah, karena kita di sini yang mau pulang juga kadang-kadang kita itu banyak pikiran. Bisa-bisa kalau setiap hari kita mikir harus menyediakan uang segini, sedangkan uang kita nggak segini, otomatis kita pusing ya, stres, takutnya depresi ya. Jadi itu kan merugikan banyak orang. Jadi saya berharap sekali lagi jangan asal bikin berita yang nggak benar ya. Dan teman-teman semuanya yang masih di sini, yang masih bertahan, tolong selalu jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kelancaran ya teman-teman semuanya. Dan untuk yang di Indonesia yang masih yang sudah proses berharap tetap sabar ya, tetap menunggu keajaiban ya. Jangan sampai putus asa ya, karena harapan saya juga pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan segera membuka kembali, memproses kembali bagi calon PMI yang mau keluar negeri ya. Dan itu aja teman-teman semuanya, pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Tetap semangat, tetap berdoa, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.